Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa malam ini. Bersama saya Absalom Andre Teftutul. Mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa, dapat Anda ikuti kilas berita utama malam ini. Bentrokan di Batu Koneng, 2 warga luka serius. Kabupaten Buru Selatan raih juara umum MTQ ke-27 tingkat Provinsi Maluku. Demikian tadi kilas berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, 2 kelompok warga di Ambon, Maluku terlibat bentrokan. Dalam bentrok itu 2 warga mengalami luka bacok. Bentrokan terjadi antar kelompok warga di kawasan Batu Koneng, Kota Ambon, Sabtu sore. Bentrokan ini dipicu pembacokan terhadap sopir angkot asal negeri itu. Tak terima dengan perlakuan tersebut, ratusan warga mendatangi kelompok lainnya di lokasi kejadian. Pertemuan kedua kelompok mengakibatkan bentrokan yang tak terhindarkan. Ratusan personil gabungan TNI dan Polri diturunkan untuk mengamankan bentrokan tersebut. 2 kelompok yang bentrok mempersenjatai diri dengan parang dan panah. Petugas berupaya melakukan mediasi, namun warga tetap beringas. Petugas langsung melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan massa yang saling berhadapan-hadapan. Warga pun melampiaskan amarahnya dengan memblokade jalan raya menuju kawasan Bandara Internasional Patimura. Akibat dari bentrokan ini, 2 warga mengalami luka bacok pada bagian tangan dan kepala. Korban bentrokan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan TVRI melaporkan. Pasca bentrok antar 2 kelompok warga di Batu Koneng Sabtu sore, aparat gabungan TNI Polri melakukan razia senjata tajam dan senjata api di sejumlah kawasan. Razia ini dilakukan guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Aparat gabungan TNI dan Polri menggelar razia senjata tajam dan senjata api di sejumlah ruas jalan di Kota Ambon. Di depan Gong Perdamaian, aparat menghentikan setiap kendaraan yang melintas. Aparat memeriksa dalam mobil dan menggeledah barang bawaan pengemudi untuk mencari senjata tajam dan senjata api. Selain mobil, aparat juga merazia pengendara roda 2 yang melintasi kawasan itu. Razia serupa juga digelar di sejumlah ruas jalan dan pintu masuk menuju Kota Ambon. Kanit Provos Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease, Ibda Johan Anakota mengakui razia dilakukan guna mengantisipasi peredaran senjata tajam dan senjata api pasca bentrok antar warga Sabtu sore. Sudah merupakan bagian dari tugas pokok Polri untuk membuat masyarakat nyaman dan damai, aman. Yang disasar tadi itu apa, Komandan? Razia yang tadi itu? Ya, terkait dengan masalah senjata tajam. Itu juga berkaitan dengan bentrok warga tadi, Komandan, atau tidak? Berkaitan sama bentrok tadi, Pak? Ya, semualah untuk keamanan Kota Ambon. Tim Liputan TVRI melaporkan. Pemirsa, mencegah terulangnya bentrokan, aparat TNI terus melakukan mediasi antara warga yang bertikai. Sementara 300 personil gabungan masih berjaga-jaga mengamankan rumah warga di Batu Koneng yang ditinggalkan pemiliknya. Sebanyak 300 personil TNI dan Polri masih melakukan pengamanan di lokasi bentrok warga di Batu Koneng, Kecamatan Teluk Ambon, Minggu pagi. Pengamanan tidak hanya dilakukan di tempat ini, namun juga di beberapa lokasi seperti Telaga Kodok. Hal ini guna menjamin keamanan pengguna jalan raya
pasca diblokade massa Sabtu kemarin. Aparat juga menggelar patroli di setiap sudut kawasan ini guna menjamin keamanan di lingkungan sekitarnya. Sementara hingga kini ratusan rumah warga Batu Koneng masih terlihat sepi karena ditinggalkan penghuninya untuk mengungsi. Mengantisipasi terjadinya bentrokan serupa, pimpinan TNI Polri di Kota Ambon telah melakukan upaya mediasi kedua warga yang bentrok. Sampai pagi hari ini di Batu Koneng dalam keadaan aman terkendali. Sejak kemarin sudah mulai bisa dinetralisir oleh pihak TNI Polri yang ada di daerah di Kota Ambon, maka sampai saat ini aman terkendali. Hari ini kami tetap gelar personil sampai situasi benar-benar kondusif di wilayah Batu Koneng. Bentrokan antar warga terjadi pada Sabtu sore di Batu Koneng. Bentrokan dipicu pembacokan salah seorang supir angkot asal negeri itu oleh warga lainnya. Bentrokan mengakibatkan 2 warga luka-luka. Arus lalu lintas di kawasan itu sempat lumpuh total saat bentrokan terjadi. Tim Liputan TVRI melaporkan. Pemirsa, perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Maluku di Namrole, Buru Selatan Sabtu malam berakhir. Puncak acara penutupan MTQ ini ditandai dengan penurunan bendera LPTQ serta dimeriahkan dengan acara pentas tarian kolosal. Mengakhiri pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-27 tingkat Provinsi Maluku di Namrole, Buru Selatan, digelar acara penutupan yang berlangsung di alun-alun kota Namrole Sabtu malam. Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwai, saat menutup MTQ tersebut mengungkapkan Kabupaten Buru Selatan sukses menyelenggarakan event bertaraf provinsi. Keberhasilan pelaksanaan MTQ adalah wujud kontribusi bersama masyarakat di Buru Selatan, baik muslim maupun non-muslim. Kontribusi ini merupakan bukti nyata kehidupan harmonis yang melekat selama ini. Edwin Huwai meminta kebersamaan yang ditonjolkan harus dipertahankan agar semangat persaudaraan tetap terbina di Buru Selatan. Bupati Buru Selatan Tagop Soulisa menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan elemen masyarakat hingga berakhirnya kegiatan ini dengan lancar. Menurutnya, meskipun ada kendala-kendala lain maupun masalah kecil dalam pelaksanaan MTQ tersebut, namun semangat dan motivasi dari semua elemen adalah wujud dari kebersamaan sebagai orang bersaudara untuk mensukseskan kegiatan keagamaan akbar ini. Wujud kebersamaan ini telah ditunjukkan masyarakat Buru Selatan yang melayani tamu dan kafilah. Pada malam penutupan ini diumumkan juara dari aneka mata lomba yang digelar. Selain itu dilakukan penurunan bendera yang dilakukan oleh pasukan pengibar serta dimeriahkan dengan pentasan tarian kolosal oleh ratusan pelajar yang direkrut dari pelajar SMA dan SMK se-Kabupaten Buru Selatan. Dari Namrole, Eren Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, di tengah pesimisme publik, kafilah Buru Selatan berhasil membuktikan kualitas mereka dalam Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku. Kafilah Bursel menyabet predikat terbaik di sebagian besar mata lomba dan meraih juara umum. Penetapan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-27 yang diumumkan dalam malam penutupan MTQ telah menempatkan kafilah Buru Selatan unggul di sebagian besar mata lomba, kontingen tuan rumah sejumlah mata lomba, dan meraih predikat terbaik. Kafilah Buru Selatan menyabet predikat terbaik di 3 cabang tilawah golongan kanak-kanak putra, terbaik tilawah remaja putri dan putra, dewasa putri terbaik kedua. Cabang lomba qiraat, muratal, dan hifzil juga memposisikan Bursel sebagai terbaik. Capaian ini pun membawa kontingen Buru Selatan meraih juara umum dengan perolehan nilai tertinggi. Kepada para pemenang lomba ini diberikan piala dan piagam oleh Ketua LPTQ Provinsi Maluku Ismail Usemahu.
Bupati Buru Selatan Tagop Solisa dan Ketua Panitia MTQ tingkat Provinsi ke-27 Ayub Saleki. Sementara kafilah tuan rumah menerima piala bergilir Gubernur Maluku dari Ketua DPRD Edwin Huwae. Dari Namrole, Eren Stasi Jawa melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Pemirsa, Indeks Pembangunan Manusia Maluku tahun 2016 mencapai 67,6% atau naik 0,81% dibandingkan tahun 2015. Kendati ada kenaikan, namun pembangunan manusia di Maluku masih dikategorikan berstatus sedang. Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indikator penting mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM diperkenalkan oleh UNDP tahun 1990 dan merevisi metode penghitungannya di tahun 2010. IPM dihitung berdasarkan rata-rata indeks kesehatan, pengetahuan, dan pengeluaran. Secara umum di Maluku, pembangunan indeks manusia terus memperlihatkan kemajuan selama periode 2010 hingga 2016. IPM Maluku pada tahun 2010 yaitu sebesar 64,27 meningkat menjadi 67,60 pada tahun 2016. IPM Maluku rata-rata bertumbuh 0,84% per tahun. Hal ini diakui Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Dumanggar Hutahuruk. Kendati terlihat adanya pertumbuhan, namun pembangunan manusia di Maluku masih dikategorikan berstatus sedang. Menurutnya, pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan 3 aspek mendasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan hidup layak. Maluku telah berhasil meningkatkan angka harapan hidup tumbuh sebesar 0,23% per tahun. Untuk harapan lama sekolah selama periode 2010 hingga 2016 tumbuh rata-rata sebesar 1,39% per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif. Semakin banyak penduduk di Maluku yang bersekolah. Sementara untuk standar hidup layak ditujukan dengan pengeluaran per kapita yang berindikasi mengalami pertumbuhan.
Melkilatus Saule, Sarles Bulaman melaporkan. Pemirsa, pengurus Ikatan Pedagang Pasar Mardika Ambon akan mengembangkan kapasitas anggota melalui bimbingan dan melibatkan instansi terkait. Pengembangan kapasitas bagi pedagang diperlukan agar mereka dapat berkembang menjadi pengusaha sukses. Sekitar 500 pedagang kecil saat ini berusaha di Pasar Mardika, Kota Ambon. Sebagian dari mereka menggeluti usaha di bidang konveksi. Usaha pedagang setempat kurang berkembang karena suasana pasar yang kurang pengunjung. Selain itu, kurangnya inovasi pedagang dalam menarik perhatian pembeli. Menyikapi hal itu, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Mardika Ambon, IPMA, Rudiman Tewe, berkeinginan untuk meningkatkan kapasitas anggotanya. Peningkatan kapasitas pedagang diperlukan agar mereka memiliki pengetahuan dan tata kelola usaha. Saat ini, pedagang Pasar Mardika hanya menempati kios seluas 2x3 meter. Bila nantinya pedagang memiliki pengetahuan untuk mengelola, maka usaha mereka akan meningkat menjadi besar. Kita punya niat ke depannya, semacam ada workshop, barangkali diselenggarakan atau kami undang dari Dinas Perdagangan, supaya bisa memberikan kiat-kiat bahwa bagaimana jangan kita cuman di kios kecil, tapi juga kita punya pemikiran bahwa kami juga nantinya sebagai jadi pedagang besar semua. Pengembangan kapasitas akan dilakukan IPMA melalui workshop atau bimbingan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten sebagai narasumber, diantaranya perbankan dan dinas perindustrian serta pengusaha sukses sebagai motivator. Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, pedagang di Gedung Putih Pasar Mardika Ambon meminta pemerintah kota menyediakan tempat usaha yang layak bagi mereka. Selain itu, lahan parkir di Gedung Putih yang kini ditempati pedagang sayur mayur harus dikembalikan sesuai fungsinya. Ketua Ikatan Pedagang Pasar Mardika Ambon, IPMA, Rudiman Tewe, mengatakan program pemerintah kota Ambon dalam menata pedagang sangat baik. Namun program itu harus diimbangi dengan kebijakan menyediakan ruang dan tempat layak bagi pedagang untuk berusaha. Gedung Putih Pasar Mardika yang semula ditempati banyak pedagang kini terlihat sepi. Lahan parkir yang semula disediakan pemerintah kota Ambon juga kini ditempati pedagang. Hal itu berdampak terhadap pedagang maupun pengunjung yang sulit masuk ke dalam Gedung Putih. Terhadap penataan pedagang pasar terutama kaki lima, kami sangat mendukung juga program-program pemerintah. Namun di lain sisi bahwa pemerintah juga harus memberikan ruang kepada pedagang-pedagang kaki lima, karena pada prinsipnya bahwa pedagang kaki lima itu bukan cuma di Indonesia, saya rasa. Jadi mana saja. Pada prinsipnya bahwa pedagang kaki lima juga diberikan ruang untuk hidup dan berusaha di kota ini. Rudiman Tewe mengakui selama ini pedagang ikut memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah melalui pembayaran retribusi. Untuk itu sudah sepantasnya jika pedagang juga diperhatikan sehingga pertumbuhan perekonomian di kota Ambon makin meningkat. Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, perempuan memberitakan kebangkitan Kristus merupakan tema peringatan HUT Subkomisi Perempuan GPM tahun ini. Perempuan GPM memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan pelayanan di gereja maupun masyarakat. Perempuan Gereja Protestan Maluku genap berusia 49 tahun. Usia yang sudah cukup matang bagi perempuan untuk terus membangun dan menata kehidupan pelayanannya. Tahun ini HUT Perempuan GPM menyoroti tema perempuan memberitakan kebangkitan Kristus. Tema ini terinspirasi dari kisah perempuan-perempuan pengikut setia Yesus Kristus, Maria dan Marta. Berita kebangkitan Yesus Kristus pertama-tama disampaikan oleh kaum perempuan kala itu. Hal ini diakui Ketua Subkomisi Pelayanan Perempuan Klasis GPM Pulau Ambon, Nyonya Debbie Loyana Pesi, dalam syukur HUT Perempuan GPM Subkomisi Perempuan Klasis Pulau Ambon. Menurut Loyana Pesi, perempuan GPM mesti meneladani sikap Maria dan Marta. Perempuan mesti mendahulukan pelayanannya untuk Tuhan, baru kemudian melayani keluarga dan pekerjaannya.
Tema ini juga mengajak perempuan GPM untuk berkontribusi melalui potensinya untuk gereja dan masyarakat. Perempuan memiliki peran dan tanggung jawab strategis untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Luana Pesi mengajak perempuan di Klasis Pulau Ambon untuk bangkit sebagai pemberita kebangkitan Kristus yang dimulai dari keluarga. Saya sangat berharap bahwa semua perempuan yang ada di Klasis Pulau Ambon itu bisa menjadi seperti Maria yang duduk selalu di kaki Tuhan sebagai seorang pemberita kebangkitan Kristus. Itu yang pertama dan terutama yang harus kita lakukan, ya. Jadi perempuan harus pertama dulu mencari Tuhan, ya. Kemudian baru dia melakukan semua pekerjaannya selaku seorang ibu rumah tangga, selaku istri bagi suami yang adalah juga penolong bagi suami. Anggota Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, Pendeta Desi Haspers menyatakan, perempuan juga bermitra dengan laki-laki. Kemitraan perempuan dan laki-laki GPM telah memberikan kontribusi dalam pengembangan pelayanan. Namun yang terpenting adalah laki-laki dan perempuan GPM mesti terus bekerja sama untuk menjawab berbagai persoalan di jemaat melalui program yang dijalankan. Dengannya perempuan dan laki-laki terus dipersiapkan untuk tidak hanya berperan dalam kegiatan pelayanan gereja, namun juga di masyarakat. Saya kira kemitraan perempuan laki-laki telah memberikan kontribusi selama ini bagi pengembangan kemitraan itu sendiri. Tapi yang paling penting di situ bahwa dalam menjawab tantangan hidup masyarakat kita sekarang ini, laki-laki dan perempuan di Klasis Pulau Ambon selalu bergandengan tangan untuk bisa menjawab berbagai tantangan-tantangan masyarakat, ya. Dan karena itu program-program kemitraan di Klasis Pulau Ambon memberikan kontribusi itu, bahwa ada berbagai dinamika masyarakat, dan karena itu perempuan dan laki-laki betul-betul dipersiapkan untuk itu, baik dalam pendekatan pelayanan program-programnya, tetapi juga dalam menjawab tantangan masyarakat, dapat kerjasama dengan lintas agama yang lain dan lintas denominasi. Ibadah syukur HUT Perempuan GPM Subkomisi Pelayanan Perempuan Klasis Pulau Ambon dipimpin Pendeta Sami Titalei. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Perempuan GPM ke-49 tahun 2017, Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Immanuel Karangpanjang melaksanakan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan tersebut dirangkai pula dengan jalan santai dan senam sehat yang diikuti oleh 11 sektor yang ada pada jemaat setempat. Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Perempuan Gereja Protestan Maluku GPM ke-49 tahun 2017, Wadah Pelayanan Perempuan pada Jemaat Immanuel Karangpanjang Ambon Sabtu dini hari melaksanakan sejumlah serangkaian kegiatan, di antaranya bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Untuk pemeriksaan kesehatan difokuskan pada sejumlah penyakit tertentu, antara lain asam urat, gula darah, diabetes, serta kolesterol. Pada pemeriksaan kesehatan tersebut, warga perempuan gereja pada jemaat itu diberikan kiat-kiat untuk menghindari 4 macam penyakit tersebut, dengan cara mengatur pola makan, berolahraga, dan menjaga lingkungan agar tetap sehat dan nyaman. Ketua Majelis Jemaat Immanuel Karangpanjang, Pendeta J. Putirulan, mengatakan kegiatan bakti sosial dan jalan santai yang dilaksanakan ini selain untuk memeriahkan HUT Perempuan GPM ke-49, juga sebagai ajang untuk memperkokoh kebersamaan, utamanya dalam memaknai kebangkitan Yesus dalam setiap realita hidup. Kebangkitan memberikan semangat bagi perempuan gereja untuk terlibat dalam semua tugas dan kerja. Jadi perempuan Jemaat Immanuel Karangpanjang dalam merayakan hari ulang tahun yang ke-49 berbagai hal, selain nanti ibadah syukur tanggal 10 kita laksanakan karena berbagai kegiatan-kegiatan mendahulu itu, diantaranya tadi jalan santai, kemudian pemeriksaan kesehatan maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, perempuan gereja tetap menopang semua tugas-tugas pelayanan dengan tetap bersandar kepada tugas-tugas panggilan. Itu yang
perempuan di Jemaat Imano Karampanya lakukan baik lewat subkomisi maupun di sektor-sektor, itu kita lakukan akan semua dalam kebersamaan dengan kemitraan, dan juga laki-laki gereja. Laki-laki gereja ada 10 sektor dan mereka terlibat langsung bersama-sama dalam perayaan Hari Ulang Tahun Perempuan yang ke-49, dan nantinya syukurnya tanggal 10 Mei hari Rabu yang akan datang. Selain kegiatan bakti sosial, wadah pelayanan perempuan pada jemaat tersebut juga melaksanakan kegiatan olahraga berupa jalan santai dan senam sehat. Mereka melewati sejumlah ruas jalan utama di kawasan Karampanjang, Ambon. Puncak perayaan HUT Perempuan GPM ke-49 tahun 2017 rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei yang akan dikemas dengan ibadah syukur. Abu Sahubawa, Unga melaporkan. Pemirsa, 2 terdakwa pengguna narkoba jenis sabu-sabu divonis 10 dan 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Rabu sore. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang di atas 1 tahun penjara. Lufti, terdakwa penyalahgunaan narkoba golongan 1, divonis 10 bulan penjara karena terbukti tanpa hak mengkonsumsi sabu-sabu seberat 0,68 gram. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyebutkan hasil pemeriksaan urin dan laboratorium terdakwa positif menggunakan narkoba. Hal itu sangat bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas penggunaan narkotika. Sementara hal-hal yang meringankan adalah terdakwa sopan selama dalam persidangan serta menyesali perbuatannya. Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 1 tahun 8 bulan penjara. Selain Lufti, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukum 7 bulan penjara kepada Acing, terdakwa pengguna sabu-sabu. Majelis Hakim menyatakan tidak ada maaf bagi terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin. Kuasa hukum kedua terdakwa, Jidon Batmamolin, menyatakan putusan Majelis Hakim sudah berdasarkan fakta sidang. Pihaknya tidak mengajukan upaya banding dalam putusan Majelis Hakim tersebut. Pada hari ini terkait dengan terdakwa pertama Lutfi SE dan yang kedua Dwi, putusan pengadilan hari ini sangat objektif atas pertimbangan majelis terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh klien kami berdua, di mana klien kami berdua ini secara hukum terbukti bahwa mereka adalah korban narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 huruf E. Putusan 10 bulan dan 7 bulan penjara dinilai sangat ringan oleh jaksa penuntut umum. Tim jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya banding terhadap putusan Majelis Hakim tersebut. Pani Letahid melaporkan. Pemirsa, guna memberantas peredaran narkoba yang menyasar generasi muda di Kabupaten Seram bagian timur, puluhan pelajar di daerah itu dilibatkan sebagai duta anti narkoba. Dengannya diharapkan para pelajar berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sana. Gencarnya peredaran narkoba dewasa ini mengancam masa depan generasi muda, terutama para pelajar. Mereka rentan menjadi sasaran peredaran narkoba. Dibutuhkan peran aktif semua pihak untuk memberantas peredaran bahan berbahaya tersebut, terutama bagi para pelajar. Karena itu, Satuan Narkoba Polres Seram bagian Timur melibatkan puluhan pelajar SMP dan SMA sederajat di Kota Bula sebagai duta anti narkoba. Kasat Narkoba Polres Seram bagian Timur, Ibtu Sin Sabar, mengatakan pembentukan duta anti narkoba tersebut sebagai bagian dari upaya serius memerangi peredaran narkoba yang saat ini mengintai kehidupan para generasi muda, terutamanya para pelajar. Dengan pembentukan duta anti narkoba tersebut, diharapkan para pelajar dapat memahami bahaya penyalahgunaan narkoba, terutama dari sisi hukum. Hari ini yang ingin Katong dapatkan hasilnya adalah terbentuknya duta anti narkoba sebagai perpanjangan tangan dari Polres Seram bagian Timur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba, dengan harapan mudah-mudahan Kabupaten Seram bagian Timur ini bisa terbebas dari narkoba. Kepala Dinas Pendidikan Seram bagian Timur, Ahmad Rumaratu, mengapresiasi pembentukan duta anti narkoba dengan melibatkan pelajar tersebut.
Rumah Ratu mengatakan ke depan pihaknya akan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan serupa. Dengannya generasi muda, terutama pelajar di daerah itu bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sebelum menjadi duta anti narkoba, para pelajar diberikan pemahaman tentang undang-undang narkoba. Mereka juga diuji secara tertulis. Dari Bula, Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Untuk pakai undang-undang ini. Pemirsa, nilai ekspor Maluku pada Maret 2017 mengalami penurunan hampir 100% dibanding tahun sebelumnya. Ekspor Maluku pada Maret ini sebesar 0,14 juta dolar, sementara untuk Maret 2016 sebesar 10,19 juta dolar. Ekspor Maluku pada Maret 2017 berasal dari sektor non-migas, yaitu dari komoditi ikan dan udang sebesar 0,14 juta dolar. Jika dibandingkan dengan Maret 2016, terjadi penurunan nilai ekspor mencapai 94,96%. Hal ini disebabkan pada Maret 2016 terjadi ekspor migas dari Pelabuhan Bula. Ekspor Maluku pada Maret 2016 sebesar 10,19 juta dolar. Komoditi ikan dan udang yang diekspor adalah jenis kerapu, tuna loin, cakalang, dan lobster. Selain aktivitas ekspor dari Pelabuhan Maluku, komoditi Maluku juga diekspor dari pelabuhan dan bandara seperti Tanjung Perak Surabaya, Soekarno-Hatta Makassar, dan Ngurah Rai Bali. Hal ini diungkapkan Kepala BPS Provinsi Maluku Dumanggar Hutauruk dalam keterangan pers BPS Selasa siang. Menurutnya, ekspor dari pelabuhan di luar Maluku mencapai 4,95 juta dolar atau naik 74,46% dibanding Februari 2017. Sementara komoditi perhiasan permata memberi sumbangsi terbesar yang diekspor melalui pelabuhan dari luar Maluku. Ekspor komoditi ini mencapai 1,80 juta dolar dengan jenis komoditi mutiara alam. Selain itu, komoditi ketiga penyumbang ekspor terbesar pada Maret ini adalah kayu dan produknya seperti blockboard, lamin board, dan batten board sebesar 0,98 juta dolar. Pada bulan ini juga terdapat komoditas rumput laut yang diekspor melalui pelabuhan luar Maluku yang mencapai 0,23 juta dolar. Produk yang stabil sebagai komoditi ekspor yaitu lak, getah, dan damar. Pada periode Januari hingga Maret 2017, ekspor dari pelabuhan luar Maluku yang terbesar adalah melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Melkilatus Saule Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, warga Kota Ambon diperhadapkan dengan kekurangnya ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu dikarenakan pasokan dari sejumlah sumber air bersih mengalami penurunan. Untuk mengetahui kondisi sumber air di Kota Ambon, kami mengajak pemirsa menyimak liputan berikut. Kondisi ketersediaan air bersih mulai menjadi permasalahan yang pelik di Provinsi Maluku. Tercatat hingga 2014 lalu, provinsi ini masih pada posisi di bawah rata-rata untuk pelayanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan. Capaian untuk Maluku yaitu air bersih 65,50%, sanitasi 51,22%, dan kawasan kumuh 19,56%. Sementara itu di Kota Ambon sendiri, sumber air yang ada semakin kritis dan tidak mampu untuk memasok air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian selama beberapa tahun terakhir di Kota Ambon, kondisi beberapa sumber air di kota ini yang dimanfaatkan oleh PDAM untuk memasok air bersih bagi masyarakat, debit airnya semakin kecil. Sungai-sungai yang dulunya mengalir dengan deras, kini sebagian bahkan sudah kering. Hal ini disebabkan sebagian besar lokasi daerah aliran sungai di ibu kota Provinsi Maluku yang sebelumnya adalah hutan dan areal penampung air telah berubah menjadi pemukiman di samping aktivitas penebangan yang tidak terkendali. Laju pertumbuhan penduduk Kota Ambon saat ini yang mencapai di atas 3% per tahun sehingga turut memberi dampak alih fungsi kawasan tangkapan dan resapan air menjadi pemukiman.
Permasalahan ini kemudian menjadi bahan refleksi, bukan hanya bagi pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan, namun juga bagi masyarakat di Kota Ambon dalam momen Hari Air Internasional yang jatuh pada 22 Maret lalu. Peranan masyarakat bahkan jauh lebih penting untuk menjaga sumber-sumber air bersih yang ada di sekitar mereka. Di Maluku memang soal krisis air, sebagaimana daerah lain seperti daerah Jawa atau yang sudah maju, mungkin persoalan kita beda. Di sana diharapkan bagaimana ada sebuah teknologi inovasi untuk bagaimana pemanfaatan tidak saja air baku yang ada, tetapi juga air laut itu bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau di Maluku ini kan tentu kita memiliki persoalan yang berbeda. Satu-satunya persoalan yang menjadi krusial kita adalah ketersediaan dana, dan bentuk perhatian ini mestinya harus dilihat secara merata di semua daerah di Maluku. Soal air ini kan kita merasa bahwa kita di beberapa daerah dimanjakan. Nah, tetapi bagaimana air itu menjadi sehat, ya? Nah, ini juga harus bisa disosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat betul-betul memanfaatkan air yang bersih itu penting bagi mereka. Ya, kira-kira, ya, tidak boleh dihambur-hamburkan, tidak boleh digunakan secara sembarangan. Selain menjaga kelestarian sumber air dan tidak boros menggunakan air bersih, salah satu upaya untuk meningkatkan debit air adalah dengan cara konservasi. Konservasi air adalah upaya penggunaan air yang jatuh ke permukaan tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu alirannya, sehingga tidak terjadi banjir dan terdapat cukup air pada musim kemarau. Oleh karena itu, tindakan konservasi tanah dapat berarti pula tindakan konservasi air, karena saling berhubungan mengingat adanya kandungan air pada rongga-rongga tanah. Di sisi lain, untuk menjaga kualitas air, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai juga hendaknya tidak mencemari aliran air dengan membuang limbah rumah tangga sembarangan. Jika ada sungai yang tercemar, harus segera ada inisiatif dari masyarakat untuk mulai membersihkannya. Memang ini terdengar sangat sederhana, namun memiliki manfaat yang besar demi keberlangsungan hidup bersama. Pemerintah juga sudah menginisiasi berbagai program untuk membatasi krisis air di Maluku, khususnya di Kota Ambon. Meski demikian, yang memiliki peranan lebih besar adalah masyarakat di daerah ini. Jika masyarakat dan pemerintah tidak bergerak bersama untuk mentuntaskan permasalahan ketersediaan air bersih, maka pemandangan seperti ini tidak akan lagi terlihat. Anak cucu kita di masa depan akan sangat kesulitan untuk menikmati air bersih. Maka, mulailah dari diri kita sendiri, bijak dan hemat menggunakan air demi keberlangsungan hidup bersama. Pemirsa, pada Perang Dunia Kedua, banyak prajurit sekutu yang mendarat di Ambon untuk memerangi tentara Jepang. Namun banyak pula di antara mereka yang gugur di daerah ini. Jejak mereka dapat ditemui di makam Australia atau Australia War Cemetery di Tantui. Berikut laporannya. Adalah Australian War Cemetery yang merupakan salah satu wisata sejarah yang ada di ibu kota Ambon. Lokasi ini sering sekali dijadikan salah satu tempat tujuan wisata sejarah bagi mereka yang ingin sensasi wisata di Ambon yang berbeda dari biasanya. Jika Ambon sangat terkenal dengan keindahan pantainya, di Jalan Kapaha Tantui ini akan ditemukan pemandangan yang tidak biasa. Tidak banyak taman atau ruang terbuka hijau yang ada di area kota Ambon. Maka meskipun tempat ini adalah makam bagi 289 tentara dan 171 penerbang Kesatuan Australia yang gugur di Maluku, Sulawesi, dan kepulauan sekitarnya pada saat Perang Dunia Kedua, minat wisatawan bahkan masyarakat lokal untuk mengunjungi tempat ini masih sangat tinggi.
Selain karena tempatnya yang indah, ternyata Australian War Cemetery ini merupakan representasi hubungan baik yang dimiliki oleh Australia dan kota Ambon. Menurut penuturan sejarah, saat 1.131 personil tentara Australia atau Gulf Force mendarat di Ambon pada bulan Desember 1941, lokasi Taman Makam Australia merupakan kamp militer mereka. Namun, pada saat Jepang mendarat di tahun 1942, pasukan Gulf Force terpukul mundur karena kekuatan yang tidak sebanding. Dan kamp tersebut justru menjadi lokasi tawanan mereka oleh tentara Jepang. Banyak tentara Australia yang meninggal saat dalam tawanan Jepang karena kelaparan dan dieksekusi mati. Ada cerita menarik terkait dengan sejarah Australian War Cemetery ini. Menurut informasi, saat ditawan, tentara-tentara Australia ini sering diberikan makanan secara diam-diam oleh penduduk di sekitar kamp tahanan. Banyak juga tentara Australia yang melarikan diri dari kamp tahanan. Saat Perang Dunia Kedua berakhir, sedikitnya 694 tentara Gulf Force yang meninggal di Ambon dimakamkan di lokasi ini. Sementara itu, saat ini makam perang yang dibangun oleh Commonwealth War Graves Commission ini terdapat sedikitnya 2.137 kuburan yang terdiri dari 1.092 tentara Australia, 810 tentara Inggris, 30 tentara India, 2 tentara Kanada, 1 tentara Selandia Baru, dan 1 tentara asal Afrika Selatan. Selain itu, terdapat juga 186 tentara Belanda dan 15 warga sekutu lainnya. Nisan-nisan tentara yang gugur semuanya terbuat dari perunggu dan terawat dengan rapi. Di setiap nisan terpahat lambang kesatuan, nomor prajurit, nama prajurit, umur, dan juga tanggal wafat. Sementara itu, kerapihan dan juga keasrian makam tentara Australia ini juga dijaga dengan sangat baik oleh penjaganya yang merupakan warga asli Ambon. Hingga saat ini, Yayasan Gulf Force dan juga keturunan para prajurit Australia yang dimakamkan di tempat ini seringkali berkunjung untuk ziarah. Setiap tanggal 25 April bahkan ada upacara peringatan Anzac Day untuk menandai pendaratan pasukan Australia dan Selandia Baru di Gallipoli, Turki, dan di Indonesia, spesifiknya di kota Ambon. Terlepas dari itu semua, Taman Persemakmuran Australian War Cemetery ini bisa jadi merupakan salah satu lokasi wisata andalan kota ini. Dan tentu saja tempat ini juga merupakan bukti hubungan baik yang terjalin antara Australia dan kota Ambon. Jadi, jika pemirsa SPI berkunjung ke Ambon dan sudah bosan dengan wisata pantai, sesekali bolehlah berwisata anti mainstream ke makam yang cantik di kota Ambon ini. Pemirsa, walaupun bukan merupakan wilayah penghasil kopi, namun minum kopi seperti sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat kota Ambon. Salah satu racikan kopi yang cukup terkenal adalah kopi Rarobang. Seperti apa kopi Rarobang itu? Kita ikuti laporan berikut ini. Selamat pagi, pemirsa Semangat Pagi Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat. Pagi hari ini dalam segmen Secakir Kopi dari Maluku, kami akan mengajak Anda untuk mencicipi kopi yang bikin gemes dan gregetan. Nah, kira-kira kopi apa? Kita akan lihat sebentar. Saya masuk dulu, kita order dulu. Yuk!
Tak hanya memiliki keindahan alam dan makanan-makanan yang lezat, salah satu identitas Indonesia lainnya adalah kopi. Berbagai daerah di Indonesia adalah penghasil kopi dengan keunikannya masing-masing. Meski bukan daerah penghasil kopi, minuman pekat nan legit ini tetap bisa disajikan berbeda dari biasanya. Dan kali ini dalam program Semangat Pagi Indonesia, saya akan mengajak pemirsa untuk mencicipi kopi yang bisa bikin gregetan. Namanya Kopi Rarobang. Kopi Rarobang merupakan racikan biji kopi Arabica yang dimodifikasi di salah satu kedai kopi yang terkenal di kota Ambon, Sibu-Sibu. Kopi Rarobang ini merupakan primadona kedai kopi Sibu-Sibu. Menurut orang yang sering ngopi di sini, cita rasa dari kopi Rarobang ini dapat memberikan semangat untuk Anda memulai hari. Saya jadi penasaran, seperti apa cita rasa kopi Rarobang yang katanya bikin gregetan ini? Setelah menunggu tidak terlalu lama, akhirnya kopi yang saya pesan datang juga. Ternyata ada 2 jenis kopi Rarobang yang disajikan di kedai kopi Sibu-Sibu. Yang original alias kopi hitam pekat dan yang satu lagi dicampurkan dengan telur. Cheers! Rasanya itu meledak dalam mulut Anda. Kita coba dulu kasbi tone sama koyabu. Makan makanan seperti ini hati saya bahagia. Selamat pagi. Jika digambarkan dengan kata-kata, kopi Rarobang ini ibaratkan paket sempurna. Mulai dari wanginya yang luar biasa hingga cita rasanya yang memang bikin gregetan. Selain karena menggunakan bubuk kopi Arabica dengan kualitas yang baik, dalam seduhan kopi Rarobang ini juga kaya dengan rempah-rempah. Cengkeh dan jahe merupakan kunci utama dari nikmatnya secangkir kopi Rarobang. Sementara itu pada kopi Rarobang yang dicampurkan dengan telur juga memiliki rasa yang berbeda dan tentu saja patut Anda coba. Hidangan kopi Rarobang akan disajikan dengan gula, susu, dan madu serta kenari yang sudah disangrai sebagai topping. Sekarang tinggal ditambahkan sesuai dengan selera Anda. Selain itu, kopi Rarobang ini akan jauh lebih nikmat jika dinikmati dengan kudapan-kudapan khas Maluku seperti yang saya coba hari ini, kasbi tone dan koyabu. Memang benar apa kata orang-orang yang sudah bahkan sering menikmati sajian kopi Rarobang ini. Karena setelah seteguk kopi Rarobang masuk ke tenggorokan Anda, pemirsa akan jauh lebih bersemangat untuk memulai aktivitas. Bagi Anda yang penasaran dan ingin mencoba bagaimana nikmatnya secangkir kopi Rarobang, bisa langsung menuju ke salah satu kedai kopi tradisional di kota Ambon, Sibu-Sibu. Dan kami jamin, cita rasa kopi Rarobang yang bikin gregetan pasti akan membuat Anda selalu ingat bahkan rindu dengan manisnya kota Ambon.